Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, 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 luar biasa. Ya, untuk hari ini Pak Roy akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah tidak ada. Untuk Dani sama Rehan sudah sembuh? Nah, ya berarti semuanya masuk ya. Nah, sebelum Pak Roy memulai pembelajaran tentang permainan kasti hari ini, silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, maju, maju. Oke, terima kasih Mas Adil. Ya, kita akan melanjutkan materi tentang pembelajaran kasti. Nah, di sini Pak Roy ingin menjelaskan tentang permainan kasti. Sebelum saya jelaskan permainan kasti, ada yang tahu? Kalau sudah tahu angkat tangan. Silakan angkat tangan. Apa, Le? Permainan yang dimainkan dengan cara melempar dan menangkap bola. Permainan yang dimainkan dengan cara melempar dan menangkap bola. Menggunakan bola? Bola kecil. Yuk kita coba lihat benar apa jawabannya. Oh, ternyata permainan yang dimainkan oleh dua regu dengan cara melempar, menangkap, dan memukul bola kasti dengan tongkat pemukul. Nah, biasanya permainan kasti itu dimainkan oleh dua regu, yaitu regu penjaga dan regu pemukul, bukan regu pemain, regu pemukul. Jadi ada regu pemukul dan regu penjaga. Nah, lanjut. Dalam satu regu ada berapa orang atau ada berapa pemain? 10. Ada yang lain? Saya. Ya? 12 pemain. 12 pemain. Mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah 12 pemain. Di mana dalam permainan kasti itu terdapat 12 pemain. Ya, paham ya? Paham. Nah, di sini kita sebelum bermain kasti, kita juga akan mempersiapkan alat-alatnya untuk bermain kasti. Nah, alat apa yang disiapkan sebelum bermain kasti? Ini sepertinya sudah saya berikan tugas kepada kalian yang tugas di rumah untuk membuat apa? Bola kasti. Membuat apa? Membuat apa? Bola dan tongkat. Bola dan tongkat dari Bahan bekas. bahan bekas, yaitu kertas. Nah, sebelum mengetahui jawabannya, selain bola dan tongkat, apa saja? Selain itu, apa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nah, biasanya terdapat, ini kita lihat, tongkat pemukul, bola kecil atau bola kasti, bendera yang digunakan untuk tiang hingga. Paham dari sini anak-anak? Jadi ada 3 alat yang harus kita persiapkan untuk bermain kasti. Nah, lanjut. Sebelum kalian mengetahui lapangannya, nah Pak Roy ingin bertanya, kira-kira bentuk lapangannya berbentuk apa? Ayo, berbentuk apa? Segi 4. Ada yang lain? Segi 6. Ada yang lain? Segi 3. Kita lihat jawabannya. Nah, lapangannya adalah berbentuk persegi
panjang. Nah, di sini itu terdapat area-area tertentu yang digunakan untuk bermain kasti. Yang pertama, nah di sini di angka I atau 1. Nah, itu digunakan untuk ruang penjaga belakang. Terus yang kedua ini, yang ada merahnya ini, ruang pemukul. Dan yang ketiga ini adalah ruang pelambung atau tugas yang melempar bola. Nah, seperti ini gambar dalam permainan bola kasti atau lapangan dalam permainan bola kasti. Paham ya? Paham. Lanjut. Nah, apa saja keterampilan gerak dalam permainan kasti? Ada yang tahu? Tadi udah dijawab yang pertama. Apa tadi? Pengertian permainan bola kasti tadi udah dijawab. Apa saja keterampilan geraknya? Ada yang tahu? Memukul, melempar, dan menangkap. Pintar, bagus Inzaghi. Nah, di sini ada gerakan melempar. Nah, melempar itu terbagi menjadi 3, anak-anak. Jadi, ada melempar dengan cara melambungkan bola, melempar dengan cara mendatar, dan yang ketiga menyusur tanah. Nah, seperti ini gambarnya. Kalian bisa melihat sendiri. Ini adalah lemparan apa? Melambung. Ini lemparan mendatar. Ini lemparan menyusur tanah. Atau biasanya ada yang menyebutkan kalau di dalam buku paket itu ada merendah, lemparan merendah. Paham ya di sini ya? Nah, itu adalah gerakan melempar. Nah, lanjut. Di sini ada pukulan. Nah, pukulan tadi sudah dijawab dengan Inzaghi. Dia menjawab melempar dan memukul. Nah, memukul itu juga terdapat 3 cara, yaitu memukul melambung, memukul mendatar, memukul merendah, atau menyusur tanah. Nah, ini adalah gambar cara memukul dalam permainan bola kasti. Kita lanjut. Nah, menangkap ternyata juga ada 3 cara, anak-anak. Nah, ini adalah menangkap bola melambung. Nah, posisi tangannya dilihat seperti apa, yuk. Ya, dilihat posisi tangannya. Membentuk apa? Keranjang atau mangkok, boleh. Nah, jadi caranya itu untuk menangkap tangannya membentuk keranjang atau mangkok dan menghadap ke arah datangnya bola. Nah, menangkap bola melambung. Ini contohnya seperti ini. Nah, jadi tangannya menghadap ke datangnya bola, ke arah datangnya bola. Sama, menangkap bola mendatar juga seperti itu. Nah, ini adalah gerakan menangkap bola mendatar. Terus, yang ketiga, menangkap bola menyusur tanah yang dilakukan pukulan merendah tadi. Nah, ini cara menangkapnya seperti ini. Jadi ada posisi jongkok. Posisinya harus jongkok. Nah, lanjut. Mari kita belajar melempar dan menangkap bola kasti. Nah, sebelum kita belajar ini, silakan kalian melihat video yang ada pada layar di atas. Nih, dilihat ya. Nah, silakan. Jalan ya? Belum. Nih, dilihat cara melempar. Silakan diperhatikan dulu. Nah, diperhatikan cara melempar dan menangkap bola.
Nah, silakan diperhatikan. Nah, sekali lagi diperhatikan. Ada teman kalian dalam video itu memperagakan melempar dan menangkap bola. Yuk silakan diperhatikan. Sudah paham? Videonya sudah? Nah, sekarang tugas kalian sebelum kita belajar, kalian harus mengetahui tentang video yang sudah saya putar tadi. Nah, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan bersama kelompok tentang gerakan pada video tersebut. Nah, kira-kira tadi udah ada berapa gerakan melempar? Kira-kira tadi ada cara yang benar apa yang salah? Silakan didiskusikan bersama kelompoknya depan belakang. Ayo. Berarah dengan batangnya. Sudah? 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 Sudah. Nah, kira-kira dalam video tadi kelompok siapa yang bisa menjelaskan tentang video yang tadi? Ayo, kelompok 2. Terlalu tinggi. Ya, terus? Nah, selain dari kelompok 2, apakah ada kelompok lain? Ya, kelompok 7. Ada kesalahan dalam video, yaitu cara menangkap bola mendatarnya. Oh, cara melempar bola mendatarnya. Oh, menangkap bola. Ada yang lain? Nah, silakan diperhatikan. Diperhatikan videonya. Ya, kita perhatikan lagi, sekali lagi. Nah, gerakan kakinya dilihat, gerakan tangannya dilihat di sini. Sudah ya? Nah, ternyata dua video tadi ada perbedaannya apa tidak? Ada. Yang pertama melakukannya katanya kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 tadi, itu bolanya melemparnya terlalu tinggi, yang mengakibatkan teman satu pasangnya tidak bisa menangkap. Terus katanya Dania tadi, bolanya dilemparkan dengan cara memantul. Ya, mestinya menyusur tanah. Dan di situ gerakannya anaknya tidak melakukan melemparan dengan jongkok. Terus dari Aidil tadi, dari kelompok 7, dia menjelaskan bahwasanya menangkapnya tidak melakukan gerakan yang benar, hanya melakukan gerakan seperti apa? Seperti berjalan biasa. Maka dari itu,
Mari sekarang kita praktekkan pembelajaran permainan kasti ini, yaitu tentang melempar dan menangkap bola dengan benar. Ya, kita praktekkan di lapangan. Oke? Oke? Oke. Salam olahraga. Jaya. Oke. Yuk kita melakukan pemanasan terlebih dahulu yuk. Ambil antara dua lengan, gerak. Yuk. Stop. Stop. Yuk. Para butuh 2 orang untuk memimpin di depan. Silakan. Yuk. Yang satu sebelah sini, satu sebelah sana. Yuk, yang satu hadap ke sini, yang satu hadap ke sana. Yuk. Lakukan pemanasan seperti biasanya. Yuk. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suaranya yang keras. Yuk, lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kira-kira permainan apa? Ya, kita akan melakukan permainan polisi dan maling. Ya, kita akan bermain polisi dan maling dengan menggunakan bola kasti. Di mana biasanya jika permainan polisi dan maling itu mengejarnya menangkap dengan menangkap malingnya. Nah, sekarang kita rubah permainannya menangkap dengan cara dilempar menggunakan bola kasti. Paham ya? Yo. Para butuh 2 polisi. Nah, nanti saya bentuk kelompok. Kelompok yang pertama 4 perempuan, 4 laki-laki ada di depannya UKS. Terus kelompok yang kedua ada di koridor sini dan tempat ketiga, kelompok ketiga ada di sebelah sini. Paham ya? Paham. Yo, silakan kelompok 1. Yo, silakan kabur. Ya, yo, yang kena silakan jadi. Ya, yang kena, yo, yang kena ke sini. Yang udah kena ke sini. Yang udah kena lempar berarti ketangkep ke belakangnya Pak Roy. Yo. Yo. Ya. Anak-anak, ini tadi merupakan teknik secara tidak langsung, itu tadi merupakan teknik dalam permainan bola kasti. Kenapa? Karena di sini kalian tadi udah diajarkan cara melempar. Nah, melempar tadi itu kan merupakan teknik dalam permainan bola kasti. Teknik permainan bola kasti atau keterampilan dalam permainan bola kasti tadi ada berapa sih? Ada 3. Apa saja? Ya, melempar, memukul, dan menangkap. Nah, berguna satu lagi di saat kalian lari. Itu berguna untuk kalian setelah memukul, yaitu ke tempat hinggap. Itu adalah tujuan dari permainan tersebut. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan gerak melempar dan menangkap. Ya, lakukan secara sendiri dengan melempar dan menangkap bola dari atas ke bawah. Contohnya seperti ini. Ya, paham? Ya, lakukan. 1, 2. Yo, lakukan.
Jangan terlalu tinggi. Ngelemparnya tangan satu. Stop. Ngelemparnya tangan satu. Nangkapnya tangan dua. Dan tangannya membentuk seperti keranjang atau mangkok. Yo, silakan lakukan. 1, 2. Yo, bagus. Dari bawah. Yo. Yo, bagus. Ini pakai ini, pakai ini, pakai ini. Yo, coba. Stop. Nah, sekarang kita melempar secara berpasangan. Ya, lemparannya dimulai dari lemparan melambung. Contohnya seperti ini. Aidil, silakan maju ke depan. Yuk. Lempar melambung. Lempar melambung gimana? Seperti gimana? Nah, benar? Salah. Lemparan melambung itu tangannya dari belakang ke depan atas. Ya, contohnya seperti ini, ya. Nah, dikira-kira ya. Nah, yo, dikira-kira ya. Nah, jadi nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu pelan. Ya, akurasinya dijaga, yo. Yo, bisa? Bisa, yo. Ini bolanya, yo. Tuh, bolanya diambil kalau jatuh. Bagus. Bagus. Lemparan mendatar seperti apa? Contohnya. Ya, dilemparkan. Oh, bagus. Berarti sesuai dengan yang di video tadi. Jadi lemparannya dari belakang. Halo yang laki-laki, konsentrasi. Yo, stop dulu yang laki-laki, dilihat. Ya, gerakan melempar mendatar itu dilakukan, bolanya dari belakang diayunkan ke depan lurus. Ya, jadi tidak melambung lagi. Lurus. Contohnya, yo. Ya, lagi. Bisa? Bisa. Yuk, lakukan. Ini siapa tadi? Ya. Bersiap. Yo, lakukan. Akurasinya yang tepat. Gak boleh terlalu keras, nak. Yo, ini bolanya, ini bolanya. Yo, jangan terlalu keras. Stop. Ya, anak-anak masih melakukan dengan ayunan yang keras. Akurasinya ayo dikurangi. Jangan terlalu keras. Yo. Ayo kita lihat perbedaannya. Yang pertama, jika kalian mau sesuai aturan, sesuai caranya, pasti kalian bisa. Yuk, kita lakukan lagi. Lemparan mendatar. Bersiap. Yuk. Kita tahu. Nah, pintar. Stop. Ya, gimana? Yang pertama dan yang kedua ada perubahan? Ya, bagus. Nah, jadi lemparan itu harus akurasinya harus tepat agar teman kalian bisa menangkap dengan benar. Kalau kalian melemparnya keras-keras ya tidak bisa. Oke? Nah, sekarang tahap yang ketiga yaitu lemparan apa tadi? Kok menyusuri tanah? Menyusur tanah, bukan menyusuri tanah ya, menyusur tanah atau merendah. Nah, contohnya di saat kalian melempar, kalian itu dengan berdiri. Ya, berdiri, kakinya menekuk. Di saat kalian menangkap, nah kalian posisinya jongkok. Yuk kasih kita contoh, Daran. Bolanya. Ya, lempar. Yuk. Nah, posisinya ya, dilihat ya. Terus gerakannya. Yo, jangan melakukan sebelum disuruh. Yuk. Lagi. Bisa? Bisa? Yuk, coba kita lakukan. Bersiap.
Mulai. Yo. Diusahakan jangan mengenai pembatas atau gun itu. Bagus. Nah, di saat melempar kalian bagus. Pinter. Kurang keras. Savage Darren kurang keras. Yo Faros kurang keras. Sekarang kita akan melakukan variasi. Yang sebelah sini barisannya Aidil, terus di sana barisannya Sila itu melakukan gerakan lemparan melambung. Ya. Terus barisannya Inzaghi sebelah sini melakukan lemparan menyusur tanah. Sama di barisannya menyusur tanah. Bagus. Ayo. Bolanya diambil dulu. Ayo, akurasinya diatur lagi. Yo, akurasinya diatur. Bagus. Pintar kami ya. Sila. Bagus. Kaila, bagus. Yo. Ya. Jadikan satu. Di depannya Pak Roy dong. Di depannya Pak Roy dong. Di depannya Pak Roy dong. Hadapnya ke sini. Ya. Sudah? Siap? Ya. Untuk gerakan melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti, kira-kira dari 3 cara melempar dan menangkap, yang susah yang mana? Mendatar. Kenapa kok mendatar yang susah? Apa? Kenapa? Oh, lemparannya terlalu keras ya. Cenderung jika kalian melempar mendatar itu bolanya keras karena dituntut untuk bolanya itu mendatar. Ya namanya bola mendatar itu pasti keras. Kalau melambung kan ada delaynya. Bolanya membentuk apa? Setengah lingkaran. Jadi di saat kalian melemparkan bola melambung itu ada delaynya karena melambung. Nah, kalau mendatar itu pasti keras. Pak Roy mempunyai lembaga kerja di mana ini bertujuan kalian paham apa tidak dengan materi yang sudah saya berikan tadi. Nah, Pak Roy minta tolong ballpoint yang perempuan silakan diambil dulu. Sama punyanya yang laki-laki juga diambil, enggak apa-apa wis. Ya, itu ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Saya beri waktu ya 10 menit wis. Tapi nanti kalau di sini saja. Ambil pulpen ya. Ini tuh pinjam temennya itu loh. Tadi disuruh bawa pulpen, Kak. Bawa pulpen kamu itu, Nak. Udah yuk. Silakan dikerjakan dulu. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Loh, kok renang? Oh, materinya memukul belum kok renang? Belum, materinya belum. Ya, memukul dalam permainan bola kasti. Ini tadi kan kita hanya belajar melempar, menangkap. Nah, loh, menyusur panah itu adalah macam melemparnya dan menangkapnya, Nak. Ya. Minggu depan kita akan belajar tentang cara memukul. Ya, memukul dalam permainan bola kasti. Yuk, sebelum Pak Roy mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ayo, didengarkan dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk kita tos dulu.
Tas dulu, Re. Mana mulutnya ayo. Kelas 4B luar biasa. Terima kasih, tos dulu. Ya.